Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah. Sebagaimana telah kita ketahui bersama, yang telah kami terangkan lebih awal, bahwa manusia diciptakan dari dua unsur, yaitu rohani dan jasmani, sehingga kedua-duanya membutuhkan ma'isyah. Jasmani manusia membutuhkan ma'isyah. Apa itu ma'isyah? Makanan, jadi penghidupan, nutrisi. Jadi jasmaninya manusia membutuhkan nutrisi, batiniyahnya, ruhaniyahnya juga membutuhkan nutrisi. Lalu apa nutrisi untuk jasmani manusia? Nutrisinya ialah dengan mengerjakan syariah, amar ma'ruf nahi munkar, dan perbuatan-perbuatan soleh yang lain. Itu nutrisi untuk jasmani. Sedangkan nutrisi untuk rohani apa? Yaitu dengan zikir kepada Allah, dengan muraqabah kepada Allah. Kedua-duanya itu sama-sama dibutuhkan. Jadi tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Cuman di sini tidak bisa dicampur adukan. Loh, bagaimana caranya tidak bisa dicampur aduk terus tidak bisa dipisahkan? Artinya apa? Harus sama-sama berjalan, cuman jangan sampai tertukar antara satu dengan yang lain. Jadi itu yang kita butuhkan. Kalau salah satunya ada yang berkurang, kalau manusia itu tidak seimbang dalam mengerjakan dua kebutuhan tersebut, dua nutrisi tersebut, maka kehidupannya tidak akan sehat. Jadi keduanya harus seimbang. Makanya di sini dalam kitab ini Syekh Abdul Qadir Jailani menekankan dua hal tersebut, dua nutrisi tersebut. Menekankan pengamalan syariah dengan sempurna sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Quran, udkhulu fis-silmi kaffah, dan juga menekankan amaliyah batiniyah atau zikir yang sempurna sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. Dan juga di ayat yang lain Allah juga berfirman, aqimis sholata li dzikri, dirikanlah sholat di dzikri, untuk mengingatku. Ada kalimat aqim, artinya perintah itu bukan untuk yang am, artinya bukan untuk orang-orang syar'i saja, tapi untuk semua kalangan, untuk semua tingkatan. Jadi manusia sejak qadaitu sholata, sejak manusia itu mengerjakan sholat secara syar'i, maka mempunyai tugas untuk berzikir kepada Allah. Fadhkurullaha, itu. Fa idza qadaitum sholata, maka di sini Allah memerintahkan dengan dua kalimat yang berbeda. Yang satunya dengan kalimat qada, yang artinya apa? Melaksanakan sholat sesuai dengan aturan syar'i. Sekalipun itu tidak hudur, sekalipun itu tidak khusyuk. Fa idza qadaitum sholata, maka setelah melaksanakan sholat secara syar'i, manusia juga masih mempunyai tugas. Fadhkurullaha, maka berzikirlah kalian kepada Allah qiyaman, dalam setiap aktivitas. Ingatlah kepada Allah, berzikirlah kepada Allah, ingatlah kepada Allah. Dan zikir di sini tidak harus dengan lisan. Artinya kalau zikir di sini misalnya karena dianggap itu zikir jasmani, misalnya setiap kita berjalan Allah Allah Allah, itu dianggap kurang waras.
Jadi di sini bisa dengan hudurul qalbi. Artinya apa? Ketika kita sedang berjalan, kita sedang aktivitas, kita sedang mengerjakan tugas-tugas kita, kita merasakan bahwa Allah yang menjalankan itu semua. Bukan atas kehendak dan kemauan kita sendiri. Kenapa? Karena yang memberikan kemauan itu juga Allah. Jadi itu ingat kepada Allah. Jadi tidak bisa ditelan mentah-mentah. Fadhkurullah qiyaman, maka berzikirlah kepada Allah dalam setiap aktivitas. Ingatlah kepada Allah dalam setiap aktivitas. Wa qu'udan, dan keadaan duduk. Artinya dalam keadaan santai, dalam setiap istirahat kita selalu ingat kepada Allah. Zikir bil qalbi, zikir bi huduril qalbi. Wa ala junubikum, dan juga berzikir ketika kita sedang istirahat, sedang terlelap tidur. Nah, zikir wa ala junubikum di sini sudah mempunyai tingkatan yang berbeda. Artinya apa? Kita sudah dituntut untuk bisa berzikir dalam keadaan terlelap. Bagaimana caranya? Biasanya ini yang sering terjadi. Kalau lagi tidur, itu biasanya mimpinya kemana-mana. Biasanya ngikut kemana-mana, lebih dikejar hantu. Nah, itu istirahat atau tidur orang yang tidak bisa berzikir. Sekalipun dia ahli zikir, maka ketika mau tidur mungkin masih terganggu dengan aktivitas kehidupan, masih terganggu dengan kebutuhan, dengan apa yang menjadi realita di kehidupan nyata. Maka diperlukan ketika sedang aktivitas sampai sedang istirahat, bahkan ketika sedang tidur, dibutuhkan untuk selalu berzikir. Bahkan kalau Imam Syafi'i ketika dalam keadaan terlelap tidur, itu bukan hanya berzikir, tapi beliau bisa mengarang kitab. Dari sekitar jam 12 sampai subuh itu sebanyak 400 kitab. Bagaimana caranya? Nah, itu pekerjaan orang-orang arif billah. Dan itu tidak terbatas hanya dengan Imam Syafi'i. Artinya kita mempunyai kesempatan yang sama, namun kita tidak berusaha untuk meraihnya. Jadi wa ala junubikum, bahkan sampai tertidur kita masih dianjurkan untuk berzikir sehingga tercapai mutmainnah. Kalau kata orang Wahabi, mana dalilnya? Itu kata orang Wahabi. Kalau kata orang sekarang itu diparodikan. Sekarang sudah ada rokok dalil, jadi nggak perlu susah cari dalil. Mana dalilnya atau mana referensinya? Di situ ada kalimat faizat maknantum. Ada iza yang notabene-nya adalah syartiyah. Di mana syartiyah itu membutuhkan fi'il syarti dan jawab syarti. Artinya apa? Faidat maknatum, tidak ujug-ujug faidat maknatum itu ada kalau tidak ada mutmainnah sebelumnya. Jadi fadhkurullah qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum, itu sampai mutmainnah. Maka faidat maknatum, ketika sudah mencapai mutmainnatul qalbi, maka faqimus shalah, dirikanlah salat. Nah, ini yang disebut sholatil wusta. Maka dalam Al-Quran Allah memerintahkan hafizu ala sholawati was sholatil wusta. Bahkan ditambahkan di akhir itu dengan kalimat wa qumu lillahi qanitina. Jadi sholat itu tidak hanya sekedar gerakan,
yang sebagaimana diajarkan oleh para ustadz dengan af'alun wa aqwalun muftatahatun bitakbir muhtatamatun bitaslim. Tidak hanya sekedar itu takrif secara fikih yang harus dilaksanakan atau dikerjakan secara syar'i ketika kita menjadi pemula. Namun tidak hanya sebatas itu, kita mempunyai tuntutan untuk meningkatkan dari hanya sekedar aqwal wa af'al muftatahatun bitakbir muhtatamatun bitaslim. Kenapa? Karena Allah memerintahkan fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum, sehingga mutmainnah, ketika mutmainnah faqimus shalah. Jadi kewajiban sholat itu dilaksanakan sejak akil balik, sejak manusia balik dan mukallaf. Jadi sejak mukallaf manusia sudah dituntut untuk mengerjakan sholat sampai mereka mengikuti kajian-kajian sampai menjadi orang yang arif billah. Sholat tetap wajib dilaksanakan. Maka salah total ketika ada orang yang berpendapat bahwa ketika orang sudah mencapai ma'rifahnya maka tidak wajib sholat. Itu salah total. Kenapa? Loh, yang menjadi pertanyaan sekarang, kok banyak orang yang katanya wali, yang katanya luar biasa, tidak sholat itu kok banyak. Orang yang maju itu kok banyak. Nah, itu yang namanya keluar dari haddut taklif. Jadi mereka sudah tidak mendapatkan anjuran secara mukallaf. Kenapa? Karena memang beliau semua itu ghairu maqul. Jadi tidak ada tuntutan syar'i. Bukan karena dia sudah mencapai tingkatan yang tertinggi sehingga dia tidak wajib sholat, bukan. Tapi karena memang mereka semua keluar dari haddut taklif secara syar'i sehingga tidak mempunyai kewajiban untuk sholat. Ini harus dibedakan. Jadi itu kewajiban sholat. Nah, setelah sholat, apakah itu cukup? Setelah zikir, apakah itu cukup? Setelah mutmainnah, apakah itu cukup? Itu hanya apa yang harus kita kerjakan secara real agar kita menjadi manusia yang bisa mencapai hadratil ahadiyah atau hadratil ilahiyah itu secara real. Kalau diibaratkan dengan nutrisi yang kita makan itu hanya nasinya. Apakah kita hanya cukup dengan makan nasi atau dengan lauknya saja? Harus ada air minum. Kalau nggak minum ya keselan. Nah terus apa yang menjadi pelengkap untuk kita mencapai hadratil ahadiyah atau hadratil ilahiyah? Maka kita diperlukan taubah dan taubah. Ini juga sering dibahas. Namun karena sekarang ini pembukaan, maka kami ulas dulu biar mengingat apa yang telah kita pelajari. Maka diperlukan taubat dan taubah. Terus apa taubat? Ya kita bertobat dari semua dosa-dosa kita. Loh, kalau kita sudah sholat, kita sudah berzikir kepada Allah, kenapa kita masih harus bertobat? Rasulullah saja yang sudah maksum, yang sudah mendapatkan jaminan dari Allah, itu masih bertobat. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Tubu ilallah fa inni atubu ilaihi kulla yawmin aktsara min 70 marrah." Rasulullah masih bertobat. Ini bukan istighfar, ada perbedaan.
bukan istighfar. Bukan, saya membaca istighfar lebih dari 70 kali. Bukan. Kalau istighfar itu berbeda. Tobat ini pekerjaannya hati. Kita merasakan dosa-dosa atau kesalahan yang kita perbuat dalam setiap harinya, lalu kita menyesali dengan memperbanyak baca istighfar dan tidak ingin mengulangi lagi kesalahan yang kita perbuat. Itu taubat, bukan sekedar istighfar. Maka di sini sangat dianjurkan taubat. Terus talqin. Apa talqin? Bimbingan dari seorang guru. Jadi jangan pernah bosan untuk meminta bimbingan. Jangan pernah bosan untuk selalu membina hubungan dengan seorang guru, siapapun beliau. Jadi di sini tidak khusus terhadap satu guru, tidak. Dari semua guru-guru kita, jangan pernah putus hubungan, terutama guru yang membimbing hati kita. Karena memang itu yang menjadi syarat. Kenapa? Kalau tidak ada bimbingan, dikhawatirkan perjalanan kehidupan spiritualnya itu terbawa ke alam yang lain, bukan terbawa sesuai dengan apa yang telah diwariskan oleh Rasulullah kepada sahabat, kepada tabi'in, dan kepada salafun as-salih. Maka bimbingan itu sangat dibutuhkan. Jadi taubat dan talqin itu yang menjadi pelengkap agar kita itu seimbang, agar kita itu bisa mencapai hadratil ahadiyah yang sesungguhnya. Nah, setelah kita laksanakan semua itu, setelah kita laksanakan, baru di sini ada istilah ahli tasawuf. Nah, itu sebuah gelar, sebuah nama. Jadi di sini ada dua bahasa yang sangat berbeda. Ada ahli tasawuf, ada ahli mutasawwif. Kalau ahli tasawuf itu gelar yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang, kepada rijalullah yang memang betul-betul bersih hatinya dan murni mau menghadap ke hadratil ahadiyah. Tapi mutasawwif itu hanya retorika kehidupan yang kadang-kadang terjadinya itu semu. Jadi itu perbedaannya. Makanya di sini harus hati-hati. Namun tentang mutasawwif dan tasawuf tidak akan kita bahas pada hari ini. Jadi itu yang sangat dibutuhkan. Selain kita mengamalkan syariah, terus kita juga zikir kepada Allah, qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Terus setelah itu tercapai, maka masih ada tuntutan satu lagi, yaitu fa'aqimus shalah. Ketika aqimus shalah itu sudah dilaksanakan, dari awal mulai qadaitu sholata sampai aqimus shalah, itu dibutuhkan talqin dan taubah. Nah, taubah di sini yang kadang-kadang sulit kita laksanakan. Kenapa? Karena kita sudah merasa benar, karena kita sudah merasa tidak bersalah. Padahal kemarin sudah saya terangkan, padahal ketika Allah misalnya mencabut satu nikmat ruas jari, nikmat satu ruas jari ini dicabut oleh Allah, sehingga jari kita tidak bisa bengkok, ruasnya
kaku misalnya, maka di sini untuk makan aja sulit. Apakah itu bukan sebuah nikmat dari Allah? Kalau satu pori saja sama Allah ditutup nikmatnya, maka pori tersebut bisa jadi menjadi membengkak, berisi nanah. Apakah nikmat satu pori-pori ini bukan sebuah nikmat dari Allah? Lalu pertanyaannya, apakah kita mensyukuri nikmat ini? Nikmat ruas-ruas jari, apakah kita syukuri? Bahkan setiap harinya kita tidak pernah mengingatnya bahwa itu nikmat dari Allah. Kapan kita mau mensyukuri? Allah mengancam dalam Al-Quran, wa la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Inna azabi lasyadid. Itu ancaman Allah. Sedangkan kita apalagi untuk bersyukur, mengingatnya saja bahwa itu adalah nikmat dari Allah, itu jarang. Maka dalam hal taubat kita dibutuhkan introspeksi diri. Sebagaimana firman Allah dalam sebuah hadis qudsi, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Jadi memang itu diperlukan. Jadi semua pengamalan yang sinkron dan berkesinambungan itu akan lebih cepat membawa kita ke hadratil ahadiyah. Dengan harapan-harapan kita semua, mudah-mudahan apa yang kita kaji setiap bulan, apa yang kita pelajari bisa kita amalkan. Ilmu tidak hanya sebatas diketahui, tapi ilmu juga harus diamalkan. Namun untuk ilmu-ilmu semacam ini memang sangat sulit, membutuhkan gemblengan, membutuhkan pelatihan diri agar kita bisa melaksanakan dengan maksimal. Namun kita tidak putus harapan, mudah-mudahan semua anggota majelis menjadi manusia yang lebih dekat kepada Allah, yang lebih sempurna, bisa beramal soleh. Demikian untuk kajian pada saat ini. Harapan kita semua mudah-mudahan disertai dengan hidayah dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.